92,5 Maestro FM, House with the Sound. Halo, apa kabar semuanya ya? Kita sudah siap nih untuk memberikan informasi untuk Anda semuanya. Dan ini adalah satu informasi yang selalu semangat untuk saya sendiri karena di sini saya selalu belajar banyak hal dan narasumber-narasumber saya juga hebat-hebat ya di hari ini akan sharing juga nih ke kita semua. Sudah hadir juga ada Pak Hendra Sihombing, seorang praktisi saham dan juga pakar forex and gold trading. Halo, apa kabar Pak Hendra? Halo, selamat sore Mbak Mary, selamat sore Sobat Maestro di Bandung dan Yes. sekitarnya. Terima kasih sudah mau sharing lagi di hari ini Pak Hendra, dan kemudian juga ada ini ada yang cantik banget ya dari tadi udah mengalihkan. Ini ada Ibu Sinta Putri, seorang public figure dan juga influencer. Halo Ibu Sinta. Ya, halo Mbak, halo semua sahabat Maestro. Ya, terima kasih sudah hadir dan juga ada perwakilan dari IBF Galeri Jakarta. Ini ada Pak Irwan Setiawan. Selamat sore Pak Irwan. Sore juga Mbak Mary. Yes. Sobat Maestro. Iya, terima kasih. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai ya, tapi ini pastinya akan sangat menginspirasi Sobat Maestro semuanya yang bergabung bersama dengan kita. Dari Pak Hendra dulu nih ya, semua orang ini masalahnya adalah di masa pandemi ini kok jadi lesu gitu ya semuanya, karena memang jadi merasa tidak produktif dan yang pasti jadi kurang menghasilkan. Nah, ini kabarnya Pak Hendra sendiri tahu caranya untuk kita semuanya bisa tetap menghasilkan di masa pandemi. Salah satunya adalah dengan bisnis trading. Nah, sebagai seorang praktisi saham dan juga pakar di forex and gold trading, mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang sederhana tapi mudah kita cerna nih untuk orang-orang awam ini, apa sih sebenarnya trading itu, Pak Hendra? Oke, buat Sobat Maestro, jadi memang tidak bisa kita hindari ya yang namanya posisi ekonomi kita itu sedang mengalami krisis karena memang GDP kemarin kuartal kedua 5,1 minusnya, bahkan diprediksi yang kuartal ketiga ini di minus sekitar 2,1%. Artinya berarti krisis tidak bisa dihindarkan. Namun kendati demikian, itu menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, lalu kemudian orang tidak berani untuk membeli sesuatu dan lain sebagainya, tetapi alokasi dana itu tetap juga berlimpah, dalam arti kata uang itu tetap ada perputarannya, namun kurang efektif karena mungkin ketidaktahuan masyarakat bahwa ada satu instrumen yang bisa kita pakai selama kita di rumah oleh siapapun juga, oleh latar belakang apapun juga, yaitu di trading seperti yang tadi Mbak Mary katakan, yaitu bahwa di trading ini bisa kita manfaatkan selama kita menjalani masa pandemik ini, karena pandemik ini kita juga tidak tahu sampai kapan endingnya. Kendali demikian, kita sebagai masyarakat bisa memanfaatkan situasi ini dengan cara trading. Kenapa harus trading? Karena trading inilah satu-satunya instrumen yang bisa kita dapatkan keuntungannya dalam waktu relatif singkat. Dia memang fleksibel, bisa untuk long term, short term, bahkan untuk bisa kita manfaatkan untuk hitungan harian pun bisa. Itu adalah trading ini. Dan trading ini di mana instrumennya bisa kita trading di forex, bisa kita trading di gold, bisa kita trading di indeks saham. Itulah yang menyebabkan kenapa trading ini menarik untuk kita lakukan di masa pandemik ini. Kira-kira demikian Sobat Maestro. Oke, jadi memang jangan-jangan selama dari bulan Maret ini gitu ya, khususnya di Indonesia kayaknya tidak terlalu berpengaruh ya untuk teman-teman yang memang sudah trading, atau seperti apa Pak Hendra? Untuk mereka yang memang sudah mengetahui trading, pastinya sudah menikmati yang namanya keleluasaan waktu, ya kan? Yang tadinya harus pagi, pulang petang atau malam, kemudian baru bisa punya waktu untuk trading. Tetapi sekarang sudah punya waktu jauh lebih banyak lagi untuk melakukan transaksi harian. Begitu, Mbak Mary. Nah, itu dia ya. Jadi untuk Anda mungkin yang sekarang-sekarang ini sangat tertarik. Nah, banyak orang-orang juga yang terlalu banyak too much information mungkin ya Pak Hendra ya, sampai akhirnya menilai kalau yang namanya trading ini adalah sebuah gambling game. Mungkin bisa ditanggapi nih sebagai pakar, apakah memang trading itu seperti itu gitu loh Pak Hendra? Nggak ada salahnya sih kalau misalkan orang berkata bahwa trading ini judi atau gambling. Jika dan hanya jika orang tersebut tidak mengetahui knowledge-nya, tidak mengetahui makhluk seperti apa itu si trading ini.
Kalau misalkan kita mengetahui trading itu seperti apa, maka sebenarnya sama kayak kita misalkan memilih pasangan. Ketika kita baru kenal, kita nggak bakalan bisa memprediksi dia makannya apa, hobinya apa, dan seterusnya. Tapi ketika kita sudah mengenal pasangan kita seperti apa, maka kita dapat dengan mudahnya, oh mungkin jam segini kurang lebih dia lagi nonton TV. Jam segini mungkin dia lagi online sosmed dan seterusnya. Seperti itulah kira-kira trading ini supaya kita terhindar dari jebakan yang bernama trading itu judi. Nah, trading itu judi adalah bagi mereka yang tidak tahu. Tapi kalau bagi mereka yang tahu, trading ini bukan judi. Ya, justru malah trading ini adalah salah satu tools untuk mencapai financial goal kita untuk waktu-waktu yang jangka pendek tentunya. Gitu kira-kira. Oke, nah itu dia ya. Jadi semoga membuka satu pemahaman baru juga ini untuk Sobat Maestro ya, yang mungkin selama ini masih berpikir kalau trading itu adalah sesuatu yang gambling game begitu dan tidak bisa dipelajari. Oke. Nah, ini hadir bersama kita juga ada Ibu Sinta Putri ya Pak Hendra ya. Ini public figure dan juga influencer. Kenapa ini? Kenapa hari ini malah bisa sharing tentang trading? Jarang-jarang banget gitu. Saya kira tadi mau sharing-sharing tentang apa, mana cantik banget juga gitu ya. Halo Ibu Sinta. Iya, halo Mbak. Iya, saya penasaran Hai juga. Mbak Sinta. Hai Pak Hendra. Salah satu klien, salah satu Iya. klien yang fashionable nih. Jadi iya fashionable banget kelihatan ya, walaupun cuma kelihatan wajahnya tapi pasti ini dress up selalu dan cantik begitu. Ibu Sinta, saya penasaran waktu itu awalnya seperti apa sih sampai tertarik di trading gitu kan? Kayaknya kalau misalkan seorang public figure, seorang influencer pasti udah sibuk banget dengan konten-konten gitu ya untuk sharing ke masyarakat. Tapi kenapa masih mau nih untuk malah harus mempelajari juga kan gitu kan? Nah, seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan dari awal perjalanannya Ibu Sinta? Kalau dari awal, aku kan cuma ikutan teman-teman aja. Dan saat itu sibuk dan emang jadi nggak tahu caranya gimana, cuman ya ikut-ikut aja gitu. Jadi nggak 100% ngejalanin gitu. Gitu, awalnya gitu. Terus nah sekarang di saat pandemi kayak gini, ya emang kita nggak ngapa-ngapain kan. Paling aku buat konten, syuting juga udah enggak. Karena PSBB kan ditutup kan. Jadi mau nggak mau aku juga pingin tahu nih trading ini seperti apa gitu. Dan akhirnya aku ketemu sama teman aku, Pak Hendra, Pak Roni, jadi ikut komunitas IBS gitu sama mereka. Akhirnya jelasin ya pelan-pelan. Akhirnya aku ngerti gitu, tidak sesusah yang aku bayangkan gitu. Jadi dengan trading stop loss ini mengarahkannya oke banget gitu. Terus edukasinya juga oke. Gitu. Wow, itu waktu itu tahun berapa sih Bu Sinta? Awalnya pertama kali? Udah lama banget ya, dan itu juga aku nggak yang fokus, kayak yang ikut tren aja gitu loh, ikut tren forex aja gitu, karena banyak seleb yang ikut, ya udahlah ikut juga daripada katanya sih nanti dapat duitnya banyak, bla 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 segala macam. Cuman karena aku orangnya nggak bisa fokus, karena aku selalu fokus dengan satu hal, yaitu ya yang aku kerjakan gitu loh. Jadi aku ngerasa ya udahlah itu mah tunggu ini aja lah, tunggu itu kan maksudnya kita kan nggak harus selalu lihat, dan aku sibuk gitu loh. Paling aku kawan gitu, ini gimana sih ininya, ini gimana sih gitu lebih ke apa sih, lebih tanya dia. Dan sekarang memang aku juga nggak ngapa-ngapain, kan kita bisa lihat di handphone sendiri gitu, dan kita bisa tahu pergerakannya seperti apa gitu. Oke, dan benefit apa sih yang dari Ibu Sinta tuh nggak nyangka deh gitu, ternyata dari trading tuh bisa mendapatkan ini gitu dari pengalaman selama ini? Ya banyak lah, kita juga jadi pengalamannya bisa kita lakukan di mana aja gitu loh. Jadi kayak apa ya, main game aja kali ya. Jadi seru mau lihat misalnya lagi diem, lihat nih kayak gimana nih pergerakannya gitu kan. Ya seru aja sih gitu. Terus apalagi kalau misalnya emang lagi di atas, wah gila duit gue nih gitu. Apalagi kan aku kan emang mainnya weekly kan, ya 5% sampai 10% lumayan lah, oke dapat buat jalan-jalan, buat shopping gitu. Gitu sih, seru sih sebenarnya. Iya, seru ya, kelihatan banget maksudnya tidak terbeban dan nggak ngerasa kayak aduh ini jadi hal yang baru dan ngejelimet begitu. Ya, jadi enjoy banget ya. Bener, kalau udah ngerti enak banget. Wow, oke. Mungkin dari Pak Hendra boleh ditanggapi nih, klien seperti apa sih Ibu Sinta dari awal sampai dengan sekarang, terutama setelah bergabung di IBF?
Ya, cukup menarik sekali sebenarnya kenapa kami angkat Mbak Sinta ini, karena latar belakangnya tadi fashionable. Dia cuma ngertinya ya bagaimana syuting dan sebagainya, pergi jalan-jalan ya kan. Tapi kemudian tiba-tiba ada makhluk yang namanya trading forex. Ini kemudian dia ikut-ikutan dengan yang lainnya. Ketika yang lain bilang beli, ya beli, latah beli, jual, jual. Tapi ketika sesuatu terjadi, bingung kok kenapa begini, kok kenapa susut uangku dan lain sebagainya. Lalu kemudian ketemulah kami waktu itu sama Pak Roni, oh ini bisa ngajarin dan lain sebagainya, teorinya nggak terlalu rumit lah gitu kan. Yeah. Seperti yang minggu lalu kita sampaikan bahwa sebenarnya teori yang sederhana itu bisa kita ambil untuk bisa make money, dan inilah yang kemudian dijelaskan kepada Mbak Sinta ini. Kemudian Mbak Sinta, oh ternyata seperti ini trading itu ya. Oh bisa kita lakukan pada saat jalan, pada saat kita main, pada saat kita syuting dan seterusnya, sehingga ini ilmunya ini mengena, jadi kemudian menjadi sebuah habit sehari-harian yang tadinya mungkin Mbak Cinta mainnya Candy Crush gitu kan, sekarang udah main trading gitu kan, bisa make money gitu. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Oke, berarti saya juga penasaran. Kalau misalkan yang memang sering ngobrol, sering sharing, mungkin diskusi juga sama Pak Hendra, berarti ini dari banyak profesi yang bergabung sebenarnya dan bisa mengikuti trading. Tepat sekali. Jadi seperti kata pepatah kan, bahwa guru yang terbaik adalah pengalaman, benar nggak? Nah, memang kalau untuk orang-orang yang baru, untuk dapatkan pengalaman, mungkin untuk dapat pengalaman seperti saya pribadi dari tahun 2005, mungkin nanti akan terlalu banyak waktu dan terlalu banyak value yang harus kita hilangkan gitu ya. Tapi dengan teori yang sedemikian banyak, kemudian kita racik menjadi sebuah teori yang sangat sederhana, namun itu bisa make money dengan teknik yang pernah famous di eranya sekitar tahun 70, 80-an, 90 lah. Keep it simple, stupid. Jadi dengan cara yang sederhana, sebenarnya kita bisa melakukan trading dengan profit dan konsisten. Itu makanya ini terbukti kepada latar belakang seperti Mbak Cinta, seperti minggu lalu kepada Pak Andre, bisa make money. Jadi dengan latar belakang seperti apapun, ya maaf dikata, sebenarnya ini kan permasalahan kali bagi tambah kurangnya juga nggak jelimet. Jadi sebenarnya saya prediksi sebenarnya lulusan SMP, SMA pun sudah bisa melakukan trading ini. Wow. Seperti itu. Oke, karena memang tadi ya nggak terlalu ngejelimet, tidak membutuhkan waktu yang super lama begitu ya untuk bisa kenal begitu ya. Nah ini hari ini juga hadir bersama dengan kita nih Pak Hendra, ada Pak Irwan Setiawan, ini adalah beliau perwakilan dari IBF Galeri Jakarta. Pak Irwan, kita ngobrol-ngobrol dulu nih ya, mungkin tentang IBF-nya sendiri. Sobat Maestro pengen dong kenal gitu tentang IBF-nya sendiri. Ini tuh sebenarnya apa sih dan bisa membantu kita sampai sejauh mana? Apalagi tadi berhubungan dengan yang sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Hendra dan Ibu Sinta tentang trading. Oke, kalau kita sih sebetulnya kayak penerima mandat aja dari nasabah, terus kita sampaikan ke bursa. Sebenarnya sesimpel itu kalau kita posisinya. Cuman yang mau saya lebih bahas di sini adalah lebih ke cara nge-share orang-orang ke masyarakatnya gitu sih Mbak Mary sebenarnya. Oke, silahkan Pak Irwan. Jadi hal-hal apa aja nih sebenarnya? Karena gini, pemahaman bisnis ini di luar sana kan kebanyakan dengar dari orang lain. Kembali balik lagi ke kasus yang sering kayak tadi aja Mbak Sinta kan lebih ke diajakin teman, bener nggak sih? Experience-nya based on itu gitu, based on diajakin teman. Nah, kalau yang pengen kita share di sini adalah kita lebih support ke komunitas. Karena komunitas itu kan vibe-nya lebih bagus, lebih positif gitu dibanding harus nge-share di halayak ramai sebenarnya kayak gitu. Kalau kita sih lebih support ke si Oplas Trading Club-nya sendiri sih kalau sekarang. Ini tentang ini juga kemarin sempat sih diterangin sama Pak Hendra, cuma mungkin pengen denger dari Pak Irwan deh tentang yang Oplos itu tadi gitu ya, itu seperti apa sih? Kalau Oplos sih sebetulnya gini, Oplos tuh independen ya, dibikin sama beberapa klien, karena Pak Hendra sendiri sebenarnya klien kita kan. Nah, dia tuh praktisi saham yang udah oke banget dari 2005 gitu ya. Nah, dia tuh
kayak ada gagasan untuk bikin kumpulan yang isinya memang orang-orang yang capable-nya ada di situ gitu kan. Terus lebih ngebuka secara personal sudah layakkah atau sudah mampukah untuk bertransaksi di market ini gitu, atau nanti ke lebih dalamnya lagi belajar soal market, belajar soal berita-berita dunia gitu kan, kayak sekarang belajar soal resesi yang terjadi, kemungkinannya apa yang bakal kerasa sama kita sekarang gitu. Nah, di sini IBF tuh lebih support ke gimana nih caranya masyarakat luas pemahamannya benar soal bisnis ini, karena sebenarnya bisnis ini tuh bisnis lifestyle, Mbak Mary. Bisnis lifestyle tuh maksudnya gini, orang kapan aja, di mana aja, balik lagi ya, selama dia punya koneksi, selama dia punya gadget, itu dia bisa bertransaksi gitu. Makanya pengalamannya kemarin kayak Pak Andre, kita tuh sendiri umurnya 67, 67 gitu. Dia masih bisa make money, padahal secara productivity, itu tuh udah orang di luar sana tuh mikirnya kan, waduh berat nih, 7 masih menghasilkan, kecuali bisnis ini harus dibarengin sama orang-orang yang vibe-nya positif. Ya, dari Jakarta lebih concern ke pengembangan, oke, kita support karena komunitas bisa share ke masyarakat secara positif gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak Irwan ya? Ya. Jadi tadi untuk Sobat Maestro mungkin yang ingin tahu informasi lebih detail tentang IBF-nya sendiri gitu ya, itu ada Instagram-nya juga, apalagi berhubungan dengan event terdekat ini di 3 Oktober, betul ya Pak Irwan ya? Atau mungkin Pak Hendra bisa bantu menjelaskan juga tentang event terdekatnya nih di 3 Oktober seperti apa nih Pak Hendra? Oke, untuk Sobat Maestro, jadi untuk bagi teman-teman yang memang mau join di event terdekat kita, itu ada di tanggal 3 Oktober, untuk melihat previewnya seperti apa saja, itu secara free, datang boleh tanggal 3 Oktober itu, kemudian di situ kita akan belajar simple saja, teaser lah istilahnya, apa saja sih yang akan kita pelajari ketika kita ingin menjadi seorang trader. Ya, jangan khawatir Bapak dan Ibu semuanya latar belakang apapun juga, usia juga terserah, tinggal hadir saja, di situ akan dapatkan ilmu atau yang bermanfaat dari sisi trader untuk trading. Yaitu yang pertama adalah kita akan belajar financial planning, yang mana ini fungsinya adalah untuk kita mengetahui sebenarnya posisi kita saat ini seperti apa sih. Sama seperti kita katakanlah kita ingin ke Jakarta dari Bandung. Kita akan tentunya akan membuka map untuk melihat posisi kita ada di mana, lalu kemudian jalan mana yang akan kita tempuh, lalu kita akan tempuh berapa lama, nanti di situ akan kita pelajari secara simple dari kegunaan financial planning ini, perencana keuangan. Yang poin yang kedua, kita akan ajarkan kita akan perlihatkan tentang bagaimana cara membaca technical analysis. Yang ketiga, kita akan mempelajari bagaimana namanya fundamental analysis. Yang keempat yaitu makro ekonominya ya kita pelajari juga. Dan yang terakhir adalah bagaimana dari keseluruhan itu kita bundling menjadi satu kesatuan yang sangat mudah untuk dipelajari oleh siapapun juga, dengan latar belakang apapun juga, yaitu dengan metodenya Oplos Trading Club. Begitu kira-kira. Oke, karena nanti Pak Hendra juga sekaligus akan menjadi narasumber juga ya? Iya, yang saya akan ajarkan. Ya, tapi biasanya yang hadir nanti itu kan mungkin ada yang memang belum pernah punya pengalaman trading, ada yang sudah berdarah-darah juga gitu ya di trading sendiri begitu ya. Jadi nanti menyamakan gelasnya supaya kosong semua itu biasanya Pak Hendra gimana sih? Di situ juga memang nanti ada apa sih namanya teorinya detox psychology trading. Jadi bagaimana toksik-toksik yang sebelumnya yang lama-lama kesalahan-kesalahan itu kita bisa perbaiki. Jadi ada sesi detoxnya dulu. Baru setelah detox itu kita mulai lagi dari start dari nol. Karena kalau yang lama-lama masih terpakai itu biasanya makin jelimet otak. Kayak gitu. Jadi terlalu banyak ya, itu dia ya. Jadi mungkin Pak Irwan juga bisa menambahkan berhubungan dengan event ini. Jadi nanti pendaftarannya mungkin seperti apa nih Pak Irwan? Halo.
Ya, untuk pendaftarannya sendiri mungkin boleh dibantu Pak Irwan? Oke, untuk pendaftaran kita ada khusus Instagram. Sebenarnya kita bisa teks langsung, tapi untuk memudahkan kita ada Instagram khusus pendaftaran. Jadi kita tinggal klik aja link yang kita share di postingannya Instagram IBF Galeri Jakarta. Itu lebih gampang lagi. Itu untuk pendaftarannya bisa langsung mengikuti langkah-langkahnya aja mungkin ya, ada di situ seperti apa ya? Iya. Nah, ini ada syarat nggak sih sebenarnya untuk bisa bergabung nanti di tanggal 3 Oktober? Ada syarat khusus kah? Sekali sih mau aja, yang benar, yang mau lebih dalam, yang mau menghasilin masa pandemi kayak gini, itu aja sih syaratnya sebenarnya. Oke, mungkin sebagai ini juga nih ke Ibu Sinta dulu deh sebagai yang memang sudah ikut menjalankan gitu. Ada nggak sih tips atau pesan gitu ya untuk kita-kita semua yang memang belum pernah mencoba atau masih aja ragu-ragu sampai dengan sekarang? Kalau dari Ibu Sinta sendiri seperti apa sih? Iya, pesannya sih kalau misalnya yang melihat tayangan ini, jangan ragu, cus cepetan gabung di komunitas ini gitu, karena manfaatnya banyak banget. Ya seru aja gitu, lebih banyak untungnya ya, gitu kalau menurut saya gitu. Dan Dan seberapa kita penting bisa lagi komunitas? ngapain aja gitu. Oke, iya seberapa penting komunitas kalau untuk Ibu Sinta sendiri, terutama tadi untuk mendampingi trading mungkin ya? Oh iya dong, karena harus ikut dulu kan, karena nanti kita kan diajarin segala macam ya kan, dengan bapak-bapak yang baik-baik ini kan, gitu. Harus paham, dan kita lebih baik kita yang ngejalanin sendiri daripada suruh orang seperti aku yang kemarin itu kan banyak nggak paham juga. Kalau ini lebih enak gitu, kalau kita udah ngerti semuanya. Nah, ini benar-benar pengalaman pribadi sekali ya dari Bu Sinta, kalau memang sih awalnya ikut-ikutan, untung baik gitu ya diajaknya yang seperti ini begitu kan. Tapi pasti kalau misalkan Sobat Maestro ya, ikut dari awal dan emang betul-betul sudah diperlengkapi dengan pemahaman yang maksimal, saya yakin akan lebih maksimal juga. Jadi silahkan untuk pendaftarannya mungkin dari Pak Irwan boleh diinformasikan, diulangi untuk 3 Oktober nanti, informasi selengkapnya bisa lewat mana nih Pak Irwan? Sepertinya kendala sama koneksi nih. Iya, sama koneksi ya. Mungkin dari Pak Hendra deh boleh dibantu Mungkin nih untuk 3 Oktober untuk nanti. pendaftarannya buat Sobat Maestro sekalian, siapa juga yang mendengar saat ini, boleh untuk membuka Instagramnya di IBF Jakarta. Yes, di-search Nanti aja nanti akan keluar ya. Betul, langsung kemudian tinggal diklik aja link bio-nya. Ya. Itu tinggal ikuti saja. Sesimpel itu untuk mendaftarkannya. Nah, jadi nggak ada syarat ya Pak Hendra sebenarnya kalau dari Pak Hendra sendiri, siapa sih yang dirindukan bisa hadir nih dalam acara nanti 3 Oktober? Karena seperti yang minggu lalu saya sempat sampaikan, bahwa visi misi dari saya pribadi dan beberapa teman-teman ya klien ini adalah melaksanakan secara menyeluruh sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya siapapun juga boleh hadir pada saat tanggal 3. Tapi dengan catatan sebenarnya karena memang sekarang protokol, berarti dibatasi. Saya kurang tahu persis kuotanya seperti apa untuk yang di IBF Bandung ya. Kuotanya yang jelas terbatas. Jadi siapa cepat mungkin dia dapat untuk beberapa seat yang free ini. Kayak gitu sih. Ini tadi jadi lupa diinformasikan kalau ini adalah free ya, tapi memang ada kuotanya ya, karena memang masih ada physical distancing. Jadi silahkan untuk Anda ya, informasinya cukup jelas nih di hari ini ada nomor yang bisa Anda hubungi. Ada Ibu Widya, ya ada Ibu Widya yang memang bisa Anda kontak, dan lebih gampang kalau tadi ke Instagramnya aja Sobat Maestro di IBF Jakarta Galeri L-nya 2 ya. IBF Jakarta Galeri, di situ nanti akan ada panduan ya, seperti apa cara-cara untuk Anda bisa bergabung di tanggal 3 Oktober nanti. Dan di menit-menit terakhir perbincangan kita, Pak Irwan, Ibu Sinta, juga Pak Hendra, mungkin dari masing-masing sebagai penutup, semoga ini Pak Irwan masih bisa jelas mendengar. Mungkin dari Ibu Sinta dulu, silahkan ingin menyampaikan apa untuk Sobat Maestro?
ya itu yang tadi aku udah kasih tahu. Jangan apa ya, jangan apa sih, habisin waktu kalian percuma gitu. Ikut aja komunitas IBF ini, pasti kalian nggak akan nyesel karena banyak banget edukasinya yang membimbing kalian ke jalan yang benar. Iya. Gitu. Yang pastinya lebih positif, lebih apa sih, ya setiap harinya semangat lah kerja ini ya, seru aja gitu, dan kita dapat duit. Nah, itu dia ya. Ibu Sinta, terima kasih, sukses terus ya untuk segala halnya, makin kreatif di kontennya juga, untuk karirnya Thank juga. you. Terima kasih sudah sharing di hari Sama-sama, ini. Mbak. Dan mungkin sebagai penutup dari Pak Hendra, apa yang ingin disampaikan ya untuk Sobat Maestro, apalagi mungkin yang masih ragu-ragu aja terus ya untuk bisa ikut event semacam ini. Silakan Pak Hendra. Oke, buat Sobat Maestro, bagi siapapun juga kalian yang memang ingin meraup keuntungan dengan di rumah saja, dengan posisi latar belakang seperti apapun juga, nggak usah ragu untuk mengetahui dulu trading secara singkat dan juga edukasi apa saja yang bisa kita, yang harus kita dapatkan untuk bisa memanfaatkan trading ini dengan baik. Yuk kita join, kita bareng-bareng, kita samakan visi misi biar kita sama-sama satu vibe, yaitu di Oplos Trading Club untuk datang ke tanggal 3 Oktober nanti di IBF. Seperti itu. Oke. Sampai jumpa. Yes, ditunggu ya pokoknya ya. Nanti Pak Hendra sendiri yang akan menjadi narasumber lebih lengkap lagi dibandingkan hari ini. Jadi pastikan untuk Anda hadir di 3 Oktober. Pendaftarannya sudah bisa dari sekarang Sobat Maestro. Jadi Anda bisa langsung menghubungi Instagram di IBF Jakarta Gallery. Tulisannya seperti itu ya, di IBF Jakarta Gallery. Nanti di sana akan ada panduan-panduannya seperti apa, karena kuotanya terbatas karena kita masih dibatasi juga, masih ada physical distancing. Tapi pastikan untuk daftar dari sekarang supaya Anda masuk kuotanya dan bisa bergabung di akhir pekan ini, di hari Sabtu 3 Oktober. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Hendra, Ibu Sinta, Pak Irwan juga mungkin masih bisa bergabung bersama dengan kita. Ya, sukses terus dan kita nanti ketemu lagi di talk show menarik dan tema-tema menarik, dan Pak Hendra pasti punya lagi narasumber dan kita akan mendengar pengalaman dari mereka setelah bergabung bersama dengan IBF. Oke, terima kasih untuk semuanya, sehat selalu. Terima kasih Maestro, Bye. salam sehat buat semua, bye.